Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Fazira Syokina dengan NIM 0557866655 dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan rangkuman materi dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh yang ditulis oleh Profesor Dr. Atwi Suparman, MSc. Mata kuliah ini terdiri dari 7 modul yang saling berkaitan dan akan saya rangkum secara ringkas namun menyeluruh dalam presentasi berikut. Mari kita mulai dari modul pertama. Modul 1 membahas konsep dasar teknologi pendidikan yang untuk selanjutnya saya singkat menjadi TP. Pada kegiatan belajar pertama, kita menelusuri sejarah dan praktek TP. Di sini terlihat bahwa teknologi pendidikan berkembang secara kronologis, mulai dari media yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Diawali dengan media cetak seperti buku pada tahun 1900-an, lalu berkembang ke radio dan media audio visual, kemudian televisi dan film, lalu muncul teaching mesin pada tahun 1960-an. Memasuki tahun 1990-an, komputer interaktif dan online learning muncul mendominasi hingga akhirnya kita sampai pada era e-learning berbasis internet seperti sekarang ini. Modul 2 membahas teori pendidikan jarak jauh atau yang kita singkat menjadi PJJ. Pada kegiatan belajar pertama, kita mempelajari konsep dasar dan ciri pokoknya. Pendidikan jarak jauh ini berkembang karena 4 faktor utama. Pertama, kemajuan teknologi yang semakin pesat. Kedua, perubahan aksesibilitas peserta didik terhadap pendidikan. Ketiga, semakin beragamnya kebutuhan pendidikan dalam PJJ. Media cetak dan audio masih tetap digunakan, namun penggunaan komputer semakin mendominasi. Adapun ciri pokok yang paling utama dari PJJ adalah adanya pemisahan fisik antara pengajar dan peserta didik. Modul 3 menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa pendidikan jarak jauh ini diperlukan? Pada kegiatan belajar pertama dijelaskan 4 alasan utama. Pertama, adanya kebijakan untuk memperluas daya tampung pendidikan yang ternyata tidak bisa dipenuhi dengan sistem tatap muka. Kedua, PJJ dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak untuk pemerataan pendidikan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketiga, sebaran lokasi peserta didik yang seringkali jauh dari pusat pembelajaran. Dan keempat, banyaknya peserta didik yang sudah bekerja sehingga mereka tidak bisa menghadiri kelas dengan tatap muka secara rutin. Modul keempat membahas berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh. Pada kegiatan belajar pertama, kita mengenal banyak sekali terminologi atau istilah yang berkaitan dengan PJJ. Ada online learning, e-learning, stable learning, virtual learning, dan blended learning. Selain itu, ada pula pendekatan modern yang banyak digunakan saat ini, seperti distributed learning, hybrid learning, dan mobile learning. Yang perlu dipahami, masing-masing pendekatan ini memiliki karakteristik yang unik dalam cara menyampaikan materi kepada peserta didik. Modul kelima membahas fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Pada kegiatan belajar pertama, dijelaskan bahwa TP berkontribusi melalui sebuah pendekatan sistem. Artinya, ada tahapan yang sistematis, yaitu menganalisis masalah terlebih dahulu, lalu mengidentifikasi penyebabnya, dan kemudian menetapkan solusi yang paling tepat. Di samping itu, ada juga fungsi manajemen pembelajaran yang berperan memastikan implementasi TP pada PJJ berjalan secara efektif. Modul ke-6 membahas penggunaan teknologi pendidikan secara luas, baik di tingkat makro maupun mikro. Pada kegiatan belajar pertama, dijelaskan bahwa penggunaan TP secara luas ini melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar dan kinerja peserta didik. Yang menarik, ternyata TP dan PJJ menggunakan media dan prinsip komunikasi yang sama, sehingga keduanya dapat memecahkan masalah kualitas dan daya jangkau pendidikan secara bersamaan. Modul 7 sebagai modul terakhir membahas bagaimana teknologi pendidikan diaplikasikan untuk memecahkan masalah dalam PJJ. Pada kegiatan belajar pertama, dibahas 3 isu utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan relevansi. Pertama, soal kualitas. Keraguan terhadap mutu PJJ ternyata tidak didukung oleh bukti penelitian. Dengan kata lain, PJJ tidak lebih rendah dibandingkan pembelajaran tatap muka. Kedua, soal kuantitas. Dalam prinsip PJJ, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa harus bergantung pada kehadiran pengajar. Akibatnya, jumlah peserta didik yang dapat dilayani menjadi jauh lebih besar. Namun, kualitasnya tetap terjaga. Ketiga, soal relevansi. Materi PJJ dirancang oleh tim ahli, baik ahli materi maupun ahli media sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Intinya,
Intinya, dari keseluruhan materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah tulang punggung pendidikan jarak jauh yang berkualitas, terjangkau, dan relevan bagi semua lapisan masyarakat. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.